Halo semuanya, balik lagi dengan gua di Rakis Film. Kali ini berbeda dengan konten sebelumnya. Di sini gua akan menjelaskan alur cerita serial yang berjudul The Twilight Zone, dimulai dari episode 1. Tanpa basa-basi, ini dia alur cerita serial The Twilight Zone episode 1. Film dimulai menunjukkan sebuah kafe, kemudian terlihat seorang pria Amerika dengan blasteran India yang sedang melawak, tetapi tidak ada satupun orang yang tertawa terbahak-bahak pada leluconnya. Orang ini bernama Samir. Adegan beralih ke bar, di mana Samir tampak istirahat sampai seorang perempuan menghampirinya. Perempuan itu juga pelawak yang bernama Didi. Didi memberikan saran untuk penampilan Samir. Setelah bercakap-cakap cukup lama, tiba-tiba di belakang Samir ada seorang pria yang mengutip kutipan dari J.C. Will, yang mana dia adalah seorang pelawak terkenal dan ternyata pria itu adalah J.C. Will sendiri. J.C. Will memberikan tips kepada Samir agar bisa terkenal seperti dia, yaitu menjadi diri sendiri. Singkat cerita, akhirnya Samir tampil kembali pada malam itu. Pada awalnya tidak ada yang tertawa pada lawakannya, sampai dia membawakan lawakan mengenai anjingnya. Adegan pun berpindah ke apartemen Samir setelah dia pulang dari kafe tersebut. Saat dia masuk ke dalam apartemen, dia memanggil anjingnya, namun anjingnya tidak menghampiri Samir. Kemudian Samir pun ke kamar untuk menanyakan pacarnya yaitu Rena di mana anjingnya berada. Dan jawaban dari Rena membingungkan Samir, di mana Rena menjawab bahwa dia tidak memelihara anjing. Adegan beralih ke Samir yang sedang menempelkan pengumuman bahwa anjingnya sedang menghilang. Dia dibantu oleh keponakan Rena yang bernama Devon. Dan sama seperti Rena, Devon pun berkata jika Ramir tidak mempunyai anjing. Singkat cerita, Devon dan Samir masuk ke kafe dan bertemu dengan Didi. Di situ Samir memperkenalkan Devon kepada Didi dan percakapan pun terjadi. Singkat cerita, akhirnya Samir tampil kembali pada malam itu. Dan seperti biasa tidak ada yang tertawa. Bahkan penonton hanya bermain HP, termasuk Devon. Melihat Devon juga bermain HP, Samir pun langsung merosting Devon, dan semua orang tertawa terbahak-bahak sampai di ujung penampilannya Samir menyebut nama Devon. Dan saat Samir melihat ke arah tempat duduk Devon, Devon pun menghilang. Samir langsung pergi menemui Didi untuk menanyakan kemana Devon. Dan Didi menjawab dia tidak tahu siapa itu Devon. Samir pun panik langsung keluar dari kafe. Samir melihat sekelilingnya dan tidak juga terlihat Devon. Yang terlihat hanyalah halte yang kosong dan terdapat garis polisi. Akhirnya Samir mencoba menelpon Devon lewat Google Assistant dan hasilnya kontak tidak ditemukan. Adegan beralih ke Samir yang sudah di apartemennya dan di sana ada Rena serta temannya bernama David. Samir tampak tidak senang dengan kehadiran David. Kemudian dia berkata pada Rena jika ingin membicarakan soal Devon. Tetapi Rena tidak tahu siapa itu Devon. Samir yang kebingungan kemudian mencoba meyakinkan Rena kalau Devon itu ada dengan menunjukkan foto keluarga. Tetapi ternyata Devon tidak ada di foto tersebut. Samir sadar jika Devon hilang begitu saja seperti tidak pernah dilahirkan di dunia ini. Kemudian adegan beralih ke Samir melakukan penampilannya kembali. Seperti biasa, awalnya orang-orang tidak mentertawai kelawakannya, sampai dia membicarakan pelawak lain yang bernama Joe Donner. Dia menampilkan dark joke di mana ternyata Joe Donner pernah tidak sengaja menabrak orang di halte yang tidak jauh dari kafe tersebut. Setelah Samir menyebut namanya, dan sama seperti yang lain, Joe Donner pun menghilang. Saat keluar dari kafe tersebut, tampak halte yang tadinya rusak dan ada garis polisi berubah menjadi halte yang tidak rusak lagi. Akhirnya yang diinginkan Samir terjadi, yaitu dia menjadi terkenal karena lawakannya. Adegan beralih ke Samir mencari materi untuk penampilan berikutnya. Singkat cerita, Samir kembali melakukan penampilannya dan membicarakan David, rekan kerjanya Rena. Dan semua orang tertawa. Setelah penampilan Samir selesai, dia menemui Rena dan bertanya bagaimana kabar David. Dan Rena pun menjawab jika dia tidak tahu siapa itu David. Rena langsung bergegas meninggalkan kafe tersebut untuk kerja. Tetapi Samir masih menahan Rena untuk pergi. Samir berkata jika Rena tidak akan dipecat karena dia seorang pengacara yang hebat. Mendengarkan ucapan pacarnya, Rena langsung terlihat marah dan Samir baru sadar jika tanpa David maka Rena tidak menjadi pengacara.
Adegan beralih ke tempat kerja Rena, yaitu restoran. Sekarang dia menjadi pelayan di suatu restoran. Samir sadar jika perbuatannya mengacaukan hubungannya dengan Rena. Samir pun menjadi galau. Kemudian seorang pria menghampiri Samir dan memberitahukan mereka jika ada pelawak yang terkenal akan datang pada kafe tersebut untuk melihat penampilan Samir dan Didi. Singkat cerita, Samir tampil kembali dan lagi-lagi tidak ada yang mentertawai lawakannya. Sampai suatu ketika ada seorang pria yang mengrosting Samir, dan semua orang tertawa pada lawakan orang tersebut. Setelah bertanya siapa nama mereka, Samir langsung merosting kedua orang tersebut, dan sama seperti yang lain, kedua orang tersebut menghilang. Namun Samir tidak tampak bahagia dengan tepuk tangan yang meriah. Singkat cerita, Samir sedang merenung, tiba-tiba Jecewil muncul di belakangnya. Dan Samir curhat kepada Jecewil menyesali perbuatannya. Adegan beralih ke giliran penampilan Samir, dan Samir pun membawakan lelucon tentang Didi. Singkat cerita, adegan menunjukkan Samir merosting banyak orang dan banyak orang yang tertawa dengan keras. Sampai suatu saat ada orang yang menyoraki Samir dan orang itu adalah Rena. Rena menemukan buku Samir yang isinya nama-nama orang yang bahkan dia tidak ketahui siapa itu. Rena menyebut Samir menggunakan kelemahan orang lain untuk membuatnya naik panggung. Kemudian Rena pun menyuruh Samir untuk merosting dirinya. Mulailah Samir melakukan lawakannya, tetapi bukannya Rena yang dirosting, tetapi Samir sendiri. Dia merosting dirinya sendiri sampai semua orang tertawa, dan pada akhirnya Samir menyebut namanya sendiri, dan Samir pun hilang. Serial tutup dengan Devon yang muncul kembali dan Didi yang duduk bersebelahan dengan Jecewil dan meminta sarannya. Baik, itu saja alur cerita dari The Twilight Zone. Tinggalkan like, komen, share, dan subscribe jika kalian belum subscribe. Jika kalian suka konten alur cerita The Twilight Zone, tinggalkan komen. Gua Rakis, signing out, bye-bye.